Kita perhatikan dari Keluaran pasal 20 ayat 12, di sana dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan juga di dalam Kolose 3, 20, 23 dan ayat 4, di sana dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi ini serangkaian tentang bagaimana kita menghormati orang tua kita. Efesus 6, 1-3, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Janjinya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, kita perhatikan satu cuplikan yang sangat indah, menggambarkan tentang bagaimana diskusi seorang anak dengan ayahnya. Ya, ini mungkin pengalaman kita juga dengan orang tua kita. Bagaimana kita menyikapi, apakah kita bisa sabar dengan orang tua kita atau tidak? Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπουργίτι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτι ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτι. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Ya, bagian ini sangat sederhana ya. Jadi waktu papanya tanya kepada anaknya, itu suara apa? Burung gereja. Masih sabar kan? Itu suara apa? Burung gereja. Udah mulai keras suaranya. Bahkan dia mengibaskan koran. Dan itu suara apa? Dengan suara
suara keras berkata bahwa itu burung gereja. Kemudian bapaknya beranjak pergi dan bapaknya berkata bahwa dulu waktu dia masih kecil 20 kali dia tanya, bapaknya dengan sabar menjawab itu burung gereja. Bahkan bapaknya sambil memeluk dia tanpa marah. Kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, dalam jalan kehidupan kita ini kita kurang sabar. Dalam tindakan kurang sabar itu bisa juga tidak menghormati orang tua kita. Saya beberapa kali bertemu dengan anak-anak yang sudah berhasil dan orang tuanya berada di tempat yang lain. Dan mamanya tanya kepada anaknya ini, dari mana tadi? Oh, saya dari sini. Dan namanya orang tua kan nanya lagi kan, dari mana tadi? Oh, dari sini. Kan udah dibilang dari sini tadi. Jadi kita dapat melihat bahwa ternyata kesabaran anak sangat terbatas. Dan di situ sebetulnya kita belajar dari orang tua kita. Ada suatu perkataan yang menarik daripada seorang yang namanya Mother Teresa. Jika kamu ingin mengubah dunia, dikatakan pulanglah atau pergilah ke rumahmu dan kasihilah keluargamu. Sehingga saya katakan di dalam bagian atas, jika kamu ingin mengubah dunia, maka pergilah terlebih dahulu kepada rumah kita, ke rumah kita, dan kasihilah keluarga kita, terutama ayah dan ibu kita, saudara-saudara kita, bahkan suami, istri, anak-anak kita. Kasihilah mereka. Karena percuma kita berhasil di luar, ternyata kita tidak berhasil di rumah kita. Dan saya selalu berkata bahwa ada seorang teman berkata kepada saya, Pak Niko, kita ini kalau sudah berhasil, ujung-ujungnya kita balik ke keluarga. Karena keluarga adalah tempat kita. Mau kita menjadi seorang yang luar biasa pangkatnya, mau kita menjadi orang yang kaya, bahkan yang terkenal, ujung-ujungnya kita kembali kepada keluarga kita. Maka basicnya adalah mulailah kita mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Saya sebut sesama dekat ya, karena sesama dekat itu adalah ayah, ibu, anak, suami, istri, dan semua orang satu lingkar dengan kita, saudara-saudara kita. Sehingga ada pemahaman yang saya mengerti bahwa memang yang pertama Tuhan di seluruh dunia ini, Tuhan memberikan kasih dari surga ke dalam dunia ini kepada masing-masing orang. Tetapi kemudian kasih itu dimulai dari orang tua kita. Sebelum kita mengenal dunia ini, maka orang tua lah yang memperkenalkan kita tentang dunia ini, yang merawat kita, menjaga kita, memelihara kita, sehingga kita bisa terus tumbuh, bisa sekolah, bisa mengerti ini dan itu. Dan orang tua adalah seburuk-buruknya, orang tua adalah orang yang paling terbaik menurut saya dalam kehidupan kita. Sehingga ada seorang anak berkata ketika diwawancara oleh salah satu stasiun televisi di salah satu negeri, kamu menyesal nggak punya mama yang nggak bisa melakukan apa-apa, mama yang sakit-sakitan? Justru kamu yang jadi tulang punggung. Anak itu baru kira-kira umur 6 tahun, dia harus kerja mati-matian. Kemudian ditanya wartawan, kamu menyesal nggak punya orang tua seperti ini? Dia berkata enggak, karena di seluruh dunia ini saya hanya punya satu orang tua yang terbaik, mama dan papa saya. Kadang-kadang memang mereka tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan, tapi mereka berusaha memberikan sesuatu yang terbaik dengan versinya mereka. Maka kasih yang pertama itu memang dimulai dari Allah Bapa, tapi kasih yang kedua dimulai oleh orang tua kita, kasih yang ketiga adalah dimulai dari kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan orang tua kita lah yang mengajarkan tentang huruf-huruf bahasa, menggendong kita, menjaga memelihara kita. Saya senang berada dalam rumah tangga kami. Waktu anak masih kecil, kami sempat mengalami kondisi di mana saya harus menggendong dia, dan memang saya bawa motor, anak di depan, saya sebagai bapak yang menggendong anak saya pergi ke kantor. Di kantor saya diledekin teman saya, oh jadi pengasuh ya, gitu kan.
Tapi pada waktu itu kondisi kami, pembantu tiba-tiba keluar, minta keluar. Dan kemudian ya kita putuskan, memang harus tetap bekerja, tapi bagaimana mengakalinya? Ya saya membawa gendongan, saya bawa Anabel, kami cukup jauh perjalanannya. Makanya saya lihat bapak-bapak gendong anak, oh saya ingat saya dulu seperti itu. Jadi itu kondisi yang tidak mudah, tapi itulah kasih sayang orang tua. Oh, orang tua tidak mungkin rela membuat anaknya terlantar bahkan menderita. Dia berusaha memberi yang terbaik. Maka kita bukan disuruh pergi ke Jakarta, ke Amerika, perusahaan yang besar, tempat kerja yang membayar kita dengan upah yang mahal, bahkan keliling dunia untuk pergi ke gereja, untuk pergi melayani. Bukan disuruh pergi ke sana, karena tempat basic adalah memang keluarga kita. Maka pergilah ke keluarga kita, layanilah mereka dengan kemampuan kita. Kalau mereka sudah menanam benih cinta sehingga kita masih bisa ada dan buat hari ini, itu karena berkat orang tua kita yang luar biasa setia menjaga, memelihara dan merawat kita. Maka marilah kita berlomba mengasihi orang tua selama kita masih hidup dan selama masih orang tua ada di dalam dunia. Ada kemungkinan memang orang tua dulu pergi, tapi ada kemungkinan juga kita duluan. Ya belum tentu juga orang tua duluan kan. Mau kita muda ya mungkin kita duluan. Tapi yang pasti bisnisnya adalah berusahalah, berlombalah untuk mengasihi orang tua dengan kekuatan kita semaksimal yang bisa kita lakukan, apapun keadaan kita. Saya ngerti keadaan orang tua saya sehingga saya tidak mau menyusahkan mereka. Waktu saya sekolah, saya pisah jauh dari kampung kami ke kecamatan, kira-kira 1 hari perjalanan, dan saya harus tinggal di asrama yang tanpa pengontrol. Saya harus hidup mandiri, saya harus kadang-kadang menderita karena kekurangan makanan. Saya harus bekerja, saya harus memecah batu untuk dijual, dan lain sebagainya yang bisa saya lakukan. Bahkan mama saya kaget waktu saya pulang kampung, saya bawa alat-alat untuk di dapur bagi mama saya, bawa sapu. Wah, dia pikir anak saya sekolah kok bawa sapu, bawa alat-alat masak dapur. Saya berusaha untuk menyenangkan hati orang tua saya semampu yang saya bisa. Dan memang saya pikir bahwa orang tua saya memang keadaannya tidak seperti orang lain. Tapi saya tidak bisa merendahkan mereka, saya tidak bisa tidak menghargai mereka, saya tidak bisa tidak mengasihi mereka. Saya berjuang dengan kemampuan saya, ya tentu berkat belas kasihan Tuhan ya. Sehingga saya berusaha menghormati orang tua, dan hasilnya adalah ya memang Tuhan bimbing, Tuhan menguatkan. Tapi anak-anak sekarang bukannya berlomba ya mengasihi, merawat orang tua. Anak-anak sekarang kalau kita lihat di berita-berita, ada anak yang menggugat mamanya, harta gono gini, lain sebagainya. Jadi rebutannya adalah apa? Bukan merebut bagaimana bisa mengasihi orang tua, melayani orang tua, tapi justru merebut kekayaannya, memiskinkan, membuat orang tua menderita. Maka kami tidak pernah berebut masalah harta gono gini. Ya saya berharap sih tidak, baik dari keluarga saya maupun dari keluarga istri saya. Jadi orang tua, memang orang tua sudah memikirkan hal yang terbaik, tapi saya lihat tidak ada satu orang pun yang serakah ya, yang mementingkan diri sendiri. Ya itulah harusnya kita, kalau kita mau berlomba, mau berebut ya, berlombalah melakukan hal yang terbaik bagi orang tua kita. Contoh sederhana, teleponlah mereka di waktu-waktu senggang kita. Syukur-syukur kita bisa beli kuota buat mereka. Ya kadang-kadang itu juga menjadi hiburan bagi mereka, bisa telepon kita dan sebagainya. Kalau ada kesempatan bisa pulang, memberikan kekuatan, menghibur mereka, bahkan memberi dukungan kepada mereka. Wah, mereka sangat terhibur. Saya kadang-kadang nggak habis pikir, mereka tanya, kapan pulang? Ya, saya pikir kalau saya pulang cuma sebentar, apalagi ke Kalimantan. Capek di jalan, ongkosnya banyak sekali. Tapi pertanyaan mereka kapan bisa pulang? Mereka nggak tanya kapan transfer uang.
Tapi pertanyaan mereka, kapan bisa pulang? Nah, dengan kita pulang itu sudah sukacita bagi mereka. Sehingga ya kami kebetulan dekat dengan mertua saya, maka kita usahakan ada kesempatan kita nengoklah sebentar. Bagaimanapun mereka adalah orang tua kita yang memang memikirkan hal yang terbaik, bahkan mendoakan kita terus menerus. Bapak saya kalau saya tanya, Pak doakan kami ya, udah doa belum? Oh udah, kita setiap hari doa 3 kali dalam satu hari. Bayangkan orang tua bukan hanya memikirkan kita, tapi juga terus mendoakan kita yang terbaik. Dan memang uang itu bisa dicari, ilmu itu bisa digali, tetapi kesempatan untuk merawat, mengasihi, peduli itu nggak terulang kembali. Kalau itu lewat, ya udah habis. Jadi udah nggak ada kisah lagi. Kita mau nangis-nangis, ya udah habis kesempatan itu. Sehingga saya selalu berkata bahwa percuma kita, orang tua kita sudah meninggal, kita pesan Alphard, ya kan, mengantar ke kuburan, udah percuma. Memang bagus, idenya bagus, kita mau memberikan yang terbaik. Saya juga dapat katakan percuma juga kalau misalnya sudah meninggal baru kita berikan tempat yang bagus. Salah satu contohnya San Diego Hill misalnya. Oh, bagus sekali, mahal sekali, oh tempatnya mewah. Ya bagus memang, tapi lebih bagus memberikan waktu hidup. Ya kan? Ya percuma kalau kita sudah meninggal, kita memberikan tempat yang bagus. Atau belikanlah rumah yang bagus buat mereka. Kalau mau bikin keramik, saya sebut ya keramik yang bagus ya pada saat dia masih hidup bisa menikmati. Jadi maksud saya adalah kesempatan kita waktu masih hidup, berikanlah yang terbaik. Orang tua nggak selalu minta uang kepada kita. Ya kalau kita ada uang, syukurlah kita bisa memberi mereka. Tapi yang paling penting adalah waktu kita memberikan kasih sayang kepada mereka. Sepanjang saya hidup belum pernah bapak saya berkata minta uang dong, nggak pernah. Minta ditransfer, nggak pernah. Itu ide daripada kita sendiri kalau kita mau kasih. Tapi yang pasti bahwa uang bukan suatu bisnis yang besar, tapi bisnis yang besar dalam keluarga adalah bagaimana kita peduli. Ada komunikasi, ada perhatian terhadap orang tua kita. Maka menghormati orang tua adalah merupakan suatu perintah ya. Ini bukan buatan manusia, tapi perintah dalam 10 hukum itu kepada bangsa Israel turun-temurun, bahkan kepada kita. Kenapa saya ambil dari teks Perjanjian Baru? Karena itu pun merupakan bagian daripada apa yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama, bahwa menghormati orang tua merupakan suatu perintah, keharusan, panggilan, anugerah daripada Tuhan. Ya kalau kita perhatikan kemarin, hukum yang pertama sampai dengan 4 itu kan mengatur relasi kita dengan Tuhan, hubungan secara vertikal. Tapi mengasihi orang tua, hubungan secara horizontal. Ternyata dalam hubungan secara horizontal sesama manusia, hukum itu dimulai dari apa? Sebelum memulai hukum yang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Menarik. Ini adalah hukum yang bersifat horizontal yang dimulai dengan hormatilah ayahmu dan ibumu. Mereka lah wakil Tuhan di bumi ini. Sejelek-jeleknya mereka, sekurang-kurangnya pengetahuan mereka, semiskin-miskinnya mereka orang tua kita yang Tuhan tempatkan sebagai wakil untuk mengajari kita, untuk mendidik kita, untuk peduli terhadap kehidupan kita. Ini berarti bahwa menghormati orang tua harus diletakkan pada bagian yang pertama, terdepan ya. Harus menjadi bisnis utama dalam kehidupan kita. Ini harus menjadi perhatian khusus. Dapat saya katakan ini harus menjadi prioritas bagi kehidupan kita. Karena kenapa? Mengapa ini posisi terdepan? Tentu bukan kebetulan, tetapi menyiratkan tentang keutamaan, fondasi kehidupan, bahkan kekuatan dalam kehidupan seseorang. Karena gini, apalah artinya kita berhasil, kita tampil baik, kita hebat, kita luar biasa di hadapan orang lain. Kita tidak membunuh, kita tidak berzina, kita tidak mencuri, kita tidak berdusta,
Bahkan mungkin kita tidak mengingini harta orang lain atau istri orang lain atau lain sebagainya. Namun kita menjadi anak yang gagal dalam fondasi yang pertama. Tidak mengasihi orang tua kita. Oh, kita baik di depan orang lain. Tapi di depan orang tua kita buruk sekali. Banyak orang tampil hebat di depan orang lain, ternyata memperlakukan orang tuanya nggak hebat, sehebat yang kita perhatikan. Tampilannya oke, ngomongnya bagus sekali, tapi terhadap orang tuanya, waduh, kasihan sekali. Bahkan ada orang tua yang berkata pada saya, "Pak, kalau saya tanya apa pokok doanya, Bu, supaya Tuhan cepat panggil?" Unek-uneknya adalah karena dia merasa kesepian, karena dia merasa anaknya tidak peduli. Meskipun anaknya membeli makanan, membeli tempat tinggal, tapi kan tempat tinggal terpisah. Makanan di drop, ya udah itu pergi. Tidak ada komunikasi yang baik. Ketika orang tuanya tanya, "Oh udah, jangan tanya terus. Tadi kan udah dijawab." Kalau orang tua tanya, "Dari mana? Apa yang dilakukan?" "Ah, itu urusan kami." Ya udahlah, yang penting tenang-tenang aja, enak-enak aja di rumah. Yang penting udah ada fasilitas. Udah, jangan ngurusin kami. Ya itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Orang bisa tampil dengan hebat di depan orang lain, tapi belum tentu hebat bagi orang tuanya. Orang bisa kepikir, "Oh, saya mau membeli ini untuk orang lain," tapi untuk orang tuanya yang di sebelah rumahnya nggak pikir. Bahkan saya sederhana sekali khotbah saya. Kadang-kadang kita motong ayam, kalau di kampung kan suka motong ayam ya, sedikit pun nggak dikasih kepada orang tuanya. Orang tuanya mencium bau. Ya kalau di kampung kan uap masakan itu kan kemana-mana kan. Tetangga masak apa ketahuan. Dia pakai garam apa pakai masako ketahuan, ya kan. Uapnya tercium, aromanya tercium. Tapi satu potong pun nggak dikasih kepada orang tuanya. Bagaimana kita memahami hal ini? Membawa barang banyak-banyak dari kota, satu pun tidak diberikan kepada orang tuanya. Dan ini sesuatu yang menyedihkan sekali. Maka saya katakan bahwa orang seperti itu mungkin terlihat hebat di depan orang lain, tapi dia gagal di dalam relasi dengan orang lain, karena fondasi yang pertama sudah runtuh. Jadi apakah arti menghormati orang tua? Menghormati orang tua berarti kita menaruh rasa hormat, ya, rasa kasih, peduli, respect, karena mereka diberikan otoritas oleh Tuhan. Ada tunduk di sana, taat, tidak berbuat kasar atau berbuat sesuatu yang tidak sopan atau perkataan yang tidak sopan, perkataan yang tidak senonoh, atau perlakuan yang tidak senonoh terhadap orang tua. Belajar mendengar segala nasihat dan ajaran. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa memperhatikan keperluan daripada orang tua kita. Jangan sampai kita di rumah gedung, orang tua di rumah kubu. Jangan sampai kita tampil hebat di depan orang lain, orang tua kita sembunyikan. Lagi-lagi pengalaman yang saya hadapi, ini seorang hamba Tuhan juga. Orang tuanya datang dari kampung sampai ke Jakarta, ke gereja, orang tuanya nggak diajak, dia malu ngajak orang tuanya ke gereja. Dia rasa dia udah hebat. Orang tua kan gelap gitu kan, agak-agak kecil lah dibandingkan dengan kita. Tapi malu. Ya karena malu mungkin dilihat oleh orang lain tidak seperti stylenya dia. Maka orang tuanya seperti disembunyikan. Dia nggak mau orang lain tahu tentang orang tuanya. Nah ini masalah. Itu masalah pada orang itu tentunya. Jadi kita tidak boleh juga menjelek-jelekan orang tua kita kepada orang lain. Tidak boleh menjelek-jelekan orang tua kita. Atau memukul, ya. Ini fatal sekali di dalam Alkitab kalau anak itu memukul orang tua, bahkan menghina orang tua, mengutuk orang tua.
di dalam Ulangan itu dikatakan dia harus dihukum mati. Itu fatal sekali. Maka kalau anak-anak suka adu jotos dengan orang tuanya, ya hati-hati. Kebanyakan yang saya perhatikan dalam pengalaman kami dan juga pelayanan kami, anak-anak seperti ini tidak akan berhasil. Dan itu memedihkan hati orang tua. Ada seorang bapak ngomong kepada saya, ya bersyukur Niko, kamu bisa sekolah, kamu menjadi anak yang baik, kemudian orang tua bisa bangga. Sementara anak saya mabuk-mabuk, kemudian ngajak berantem, orang tuanya diajak duel kan? Ini realitas. Bukan dari kalangan orang yang tidak mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Waktu bapaknya meninggal, baru dia berkata, saya mau tobat. Karena selama ini kok ngelawan-ngelawan terus sama orang tua. Dikasih tahu jangan mencuri, jangan merokok. Dikasih tahu juga jangan minum mabuk, terus dilakukan. Bayangkan orang tua sepanjang hidupnya pedih hatinya melihat kelakuan anaknya. Ya mungkin bagi dia, bagi orang tuanya masih bisa diterima kalau kita bukan orang yang percaya. Tapi ini kita percaya, kita melayani, kita menjadi saksi orang, anaknya seperti ini. Nah, itu memedihkan hati orang tua. Maka jangan memukul, jangan mengutuk, jangan memaki ya. Dan kalau bisa kita melayani orang tua kita dengan maksimal semampu kita, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita tidak boleh membantah, ya. Tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh memandang rendah, tidak boleh juga menelantarkan, mempermalukan, dan malu mengakui orang tua kita sebagai orang tua. Ya anak-anak sekarang hati-hati, jangan sampai kita sudah sekolah baik, punya gelar ini dan itu, kita ada di kota, kemudian kita menjadi tidak bisa menghargai orang tua kita. Jadi kadang-kadang saya kalau pulang kampung bingung, Pak Niko masih bisa bahasa daerah ya? Saya katakan masih bisa. Apa yang membuat saya bisa lupa? Lahir dari kampung kan, cukup lama hidup di kampung, ya ke kota pun ya kita juga belajar bahasa Indonesia. Tapi pulang kampung nggak berarti bahwa kita sudah lupa. Mungkin beberapa kata kita lupa, karena kalau saya sejak saya kuliah hampir jarang. Ya kalau pulang ya 1-2 hari atau 1 minggu paling lama, udah itu balik lagi ke Jakarta. Tapi saya masih bisa mengerti mereka ngomong apa. Sementara yang lain cuma pergi ke Pontianak, udah nggak bisa bahasa kampung. Pontianak itu kota lah juga, kota provinsi. Tapi masa sih kita sampai geger otak, sampai nggak bisa bahasa daerah kita sendiri. Kecuali bahasa Inggris, karena kita nggak pakai, ya bisa jadi kan, karena kita pelajari ini bahasa ibu kita loh, nggak mungkin lah. Ya sampai orang tua bingung kan mau ngomong dengan kita, sampai orang tanya dari kampung, saya mau telepon dengan Niko, mau ngomong, tapi mereka tanya, masih bisa bahasa daerah kita nggak? Oh masih, saya bilang. Nggak, soalnya kalau nggak bisa, saya nggak bisa ngomong juga, katanya. Ya saya bilang kalau ngerti berapa yang masih bisa, tapi kalau mungkin ngomong secara lancar nggak terlalu bisa. Tapi yang pasti bahwa kita tidak boleh merasa diri terlalu luar biasa, kemudian kita menganggap rendah, remeh, bahkan tidak lagi bisa memperlakukan orang tua sebagaimana mesti. Di dalam Alkitab terperhatikan contoh-contoh orang yang tidak menghormati orang tuanya adalah misalnya orang Farisi, orang yang disebut Farisi dan ahli Taurat. Mereka dekat dengan Tuhan, ahli Taurat. Farisi ini belajar kitab Taurat. Kalau ditanya mereka tahu detailnya. Tapi yang menarik bahwa mereka merasa sudah melakukan kewajiban keagamaan mereka. Mereka katakan, oh kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Maaf ya Bapak, maaf ya Mama, saya nggak bisa ngasih lagi. Karena yang tadinya harus untuk Bapak, untuk Mama, udah saya kasih semua ke gereja atau ke bait Allah. Jadi Tuhan Yesus berkata, kalian ini orang munafik. Harusnya orang tua diperhatikan. Kenapa mereka berkata ini untuk Tuhan? Untuk
mengabaikan hukum itu. Ya kalau udah untuk Tuhan ya udahlah, orang tua nggak perlu. Bukan berarti seperti itu. Orang tua tetap untuk Tuhan, untuk orang tua. Bukan berarti serta-merta kita abaikan. Maka dengan kita ke gereja bukan berarti kita mengabaikan keluarga kita. Justru ini harus sinkron. Kalau nggak sinkron ada masalah. Orang memberi kepada gereja bagus sekali, tapi jangan sampai keluarganya menderita. Dan saya tidak mau juga itu terjadi di sini. Oh kita kita sangat ingin memberi sampai gereja luar biasa uangnya. Kemudian kita untuk keluarga kita sendiri kita sampai menderita. Itu juga masalah. Nah ini masalah pada mereka luar biasa sepertinya untuk Tuhan, tapi sebetulnya mereka bermasalah karena mereka tidak mengasihi orang tuanya. Nah itu Yesus sebutkan bahwa mereka ini orang munafik, merasa tidak wajib lagi untuk memperhatikan, peduli, bertanggung jawab, memelihara orang tuanya karena sudah melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Nah ini masalah ya, bukan sesuatu yang luar biasa kalau hal itu terjadi. Kemudian Ham, apa yang terjadi pada Ham? Ketika Nuh keluar dari bahtera, Nuh nanam anggur, dikatakan dia minum anggur itu lalu mabuk. Ya tanpa dia sadari, maaf kata dia telanjang. Kemudian Ham datang, oh bapak saya telanjang. Lalu dia pergi menceritakan kepada saudaranya. Siapa saudaranya? Sem dan Yafet. Ngomong, oh bapak kita telanjang gini-gini ya. Nggak tahu apa yang diceritakan dia selanjutnya. Tapi bagi saudaranya, oh kita nggak perlu mempermalukan orang tua kita. Akhirnya bersaudara ini menaruh kain di bahunya, kemudian berjalan mundur, tidak melihat kepada bapaknya, tapi kemudian ditutup auratnya. Dengan kata lain bahwa orang tua kita ada salahnya pasti, ada kekurangannya pasti. Kalau bisa kita anaknya jangan mengumbar, jangan menceritakan, jangan memperolok-olok. Tutupilah dengan sesuatu yang baik untuk kebaikan orang tua kita dan juga sebagai tanda penghormatan kita kepada dia. Kemudian saudara-saudara Yusuf merekayasa peristiwa ya, membohongi ayah mereka dan berkata bahwa Yusuf telah dimakan binatang buas, padahal mereka jual ke orang Ismail. Dan kemudian tiba di rumah Potifar. Mati dimakan binatang buas? Tidak, masih hidup. Tapi mereka membohongi dan membuat ayahnya berduka cita, sampai ayahnya merasa bahwa saya tidak akan bergumul, tidak berjuang menghadapi kondisi ini, sehingga dia terus berkabung sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Itu komitmennya dia. Membuat orang tuanya menderita seperti itu, luar biasa. Tapi ada orang-orang yang menghormati orang tuanya. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus yang pertama, yang menghormati Allah Bapa di sorga ya, bahkan taat sampai mati. Yesus Kristus merendahkan diri, kemudian menjadi manusia. Dia berkata, menyebut Allah sebagai Bapa, karena dia tahu bahwa dia adalah pribadi yang diutus oleh Bapanya ke dalam dunia. Tapi dia tunduk, dia taat, dia tidak mentang-mentang, oh kita sama-sama Allah. Tidak mungkin merendahkan diri, tapi dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan di kayu salib, Tuhan Yesus menugaskan seorang murid yang dikasihi, namanya, beberapa penafsir berkata murid yang dikasihi itu adalah Yohanes. Berkata supaya memperhatikan kesejahteraan ibunya dan memelihara ibunya dengan baik. Kemudian kita juga bisa perhatikan bagaimana seorang mantu menghormati mertua. Jadi jangan mentang-mentang mantu, oh saya nggak perlu menghormati mertua saya, itu kan mamanya dia, orang tuanya dia. Tidak juga. Ternyata Ruth menghormati mertuanya yang namanya Naomi, yang telah menjadi janda. Naomi berkata, kalau kamu mau pulang ke daerahmu, pulanglah, karena saya nggak mungkin bersuami lagi, nggak mungkin juga punya anak lagi. Karena kalau orang Israel itu ada yang namanya
penerus. Misalnya kalau saya bersaudara, kemudian salah satu daripada kami meninggal, saudara saya yang laki-laki masih bisa menikahi salah satu misalnya daripada mantunya ini, karena turun-temurun masih bisa. Tapi kan karena dia udah nggak bisa melahirkan lagi, dia berkata ya udah pulanglah, mau cari suami di sana. Ternyata Rut memilih tidak pergi, dia menghormati mertuanya. Dia berkata, bangsamu menjadi bangsaku, Allahmu menjadi Allahku. Di mana kamu berada, saya berada. Di mana kamu mati, saya pun ada di sana. Dengan kata lain, bahwa Rut mempunyai sikap dia menghormati mertuanya. Dan juga Timotius yang telah menghormati ibunya yang telah mengajarkan dia tentang ajaran-ajaran yang sehat, terutama tentang kitab suci. Nah, ini kita bisa memperhatikan banyak sekali di dalam Alkitab, tapi ini salah satu contohnya. Mengapa perlu menghormati orang tua? Waktu kita menghormati orang tua, berarti kita taat pada perintah Tuhan. Ingat ya, ini perintah Tuhan loh, menghormati orang tua kita. Tidak dikatakan kalau orang tua kita kaya, baik, sehat, oh baru kita menghormati. Kalau dia bisa menyekolahkan kita, baru kita menghormati. Tidak. Sampai kapanpun bisnisnya, mulai dari kita hidup sampai kita mati, kalau orang tua masih ada, kita harus menghormati orang tua kita. Ini tidak ditawar-tawar. Kita harus menghormati orang tua kita. Jadi waktu kita juga menghormati orang tua kita, maka orang tua kita senang ya, bahagia, karena dia dipedulikan, dia dikasihi. Nanti kalau teman-teman, terutama yang belum menikah ini, nanti kalau sudah menjadi orang tua, sedikit banyak tahu, anak yang baik, anak yang menghormati orang tua, itu bagaimanapun membuat senang. Tapi anak yang mencengkelkan, meskipun nggak mungkin orang tua buat, tapi memang rasanya beda sekali. Memang bisa diperlakukan sama, tetapi beda sekali rasanya. Kalau ada anak yang menghormati, ada anak yang tidak menghormati. Maka dengan kata lain, waktu kita menghormati orang tua, sebetulnya kita telah memberikan kebahagiaan kepada mereka. Maka aset yang terbesar dalam kehidupan kita sebetulnya adalah orang tua kita. Semasa kita hidup, kita masih bisa melayani, kita bisa mengasihi, maka berlombalah lakukan hal itu. Kemudian berikutnya, berarti kita menaruh diri dalam berkat dan perkenanan Tuhan. Karena di dalam bagian keluaran tadi, mereka akan diberkati oleh Tuhan di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ada berkat Tuhan, perkenanan Tuhan terhadap orang-orang yang mengasihi orang tua. Maka jangan pernah abai. Anak yang tidak pernah menghargai orang tua, dia tidak akan bisa menghargai orang lain. Orang tuanya aja yang nggak bisa dihargai, bagaimana bisa menghargai orang lain? Dan kecenderungan, kalau misalnya dia tidak menghargai orang tua, dia tidak bisa menghargai orang lain, kecenderungan dia pun tidak dihargai oleh orang lain. Karena saya ketemu dengan seorang yang sepuh, komplain kepada saya, Pak, tolong ajarin anak ini. Dia nggak sopan sekali. Saya ini sudah tua. Ya kalau kita masih muda sih nggak apa-apa ngomong seperti anak muda. Tapi saya sudah tua. Tidak bisa kita ngomong pada orang tua sama seperti teman kita. Apalagi model anak sekarang yang kalau WA singkat-singkat, kita nggak ngerti singkatannya apa, kita suruh ngerti sendiri. Kemudian kalau kita tanya, dia tidak mau menjelaskan. Ya bagaimanapun perlu ada penghormatan terhadap orang tua. Maka Billy Graham pun berkata, seorang anak yang dibiarkan bersikap tidak hormat kepada orang tua tidak akan menghormati orang lain. Ya kami selalu berkata kepada anak kami, kalau ketemu orang ya senyum, ya salam. Kalau tidak melakukan itu, kami ingatkan lagi nanti di rumah. Ya saling mengingatkan. Ya kalau salam sih nggak harus cium tangannya, nggak harus ya. Yang penting kita salam, senyum, menyapa orang, itu juga sudah penghormatan. Hal-hal yang pantas.
Dan memang kebanyakan anak yang tidak menghormati orang tua, hidupnya itu kacau. Bahkan kebanyakan juga gagal ya. Dan memang dia juga sebetulnya tidak bahagia di dalam jalan hidupnya. Dia memedihkan hati orang tua. Dan ingat, anak yang seperti ini tidak akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa saya bisa berkata dengan lantang seperti ini? Karena pengalaman kami dalam pelayanan bersama dengan Bapak saya, realitas yang kami lihat, memang kebanyakan anak-anak yang tidak menghormati orang tua hidupnya kacau. Karena dia tidak mau dididik, tidak mau diarahkan, dikasih tahu marah. Ada salah satu dari keluarga kami juga di kampung, dan disekolahkan ke kota, sekolah nggak beres, maunya pacaran terus. Gimana dapat hasil yang bagus kalau pacaran terus? Tugas sekolah kan bukan pacaran. Orang tuanya mati-matian, bapaknya sakit-sakitan, membiayai dia untuk sekolah. Tak dia pergi kemana, tempat tinggalnya nggak tahu di mana. Bayangkan seperti ini, bisa berhasil? Nggak bisa, diarahkan nggak bisa. Maunya minta uang, uangnya habis, sekolahnya nggak berhasil. Ujungnya apa nanti? Menikah, pulang kampung, ketemu dengan orang mungkin beres nggak? Ya puji Tuhan kalau ketemu dengan orang beres. Tapi mungkin juga tidak beres, karena dia sendiri nggak mau diatur. Sudah nggak mau dengar orang tua. Apalagi kalau orang tuanya kompromi, ya nggak apa-apa sama saya seperti itu. Ya itu masalah yang besar. Ya memang harus belajar ya, sehebat-hebat apapun kita, mau kita berada di era apa, zaman apa, menghormati orang tua belum pernah dihapus dari perintah Allah. Itu seumur hidup kita untuk menghormati orang tua kita. Karena orang tua adalah mitra Allah untuk menjadi pembawa kehidupan. Sedikit banyak kita bisa hidup dalam dunia ini karena orang tua kita. Berkat perjuangan ibu kita, ayah kita. Saya ingat waktu Elora ada di Bunda Menteng. Saya dengan anak menunggu di luar beli nasi padang. Kita berjuang sekali menunggu di luar. Bolak-balik naik motor ke Salemba. Bagaimanapun meskipun saya tahu bahwa mamanya berjuang, tapi orang tua juga berjuang. Bagaimana biayanya dan sebagainya kan? Gak mungkin tiba-tiba kucuk hidup dalam dunia, gak mungkin. Tapi kalau bisa hidup dengan enak, dengan sukses apalagi, ya kita bersyukurlah. Sehingga ada ledekan atau istilahnya guyonan terhadap anak-anak muda. Waktu dia sudah wisuda, dia berkata kepada pacarnya, terima kasih ya sudah menemani saya sampai di sini, sehingga saya sukses. Pertanyaan saya, benar nggak dia yang menemani kita? Enggak, orang tua kita yang mati-matian. Mulai daripada kita pergi ke sekolah itu, mendaftar sampai kita selesai, uang orang tua kita yang kepake. Kalaupun bukan uang orang tua kita, maka ada jasa orang tua kita memperkenalkan kita kepada orang lain. Sama seperti saya bisa ke Jakarta, berkat bapak saya juga yang kenal dengan orang lain, orang itu kenal dengan orang lain juga, sehingga saya ada di Jakarta. Tapi maksud saya bahwa orang tua bagaimanapun mereka adalah orang yang dipakai Tuhan menjadi saluran pembawa berkat kehidupan dan membawa rencana Allah bagi kehidupan anaknya. Nggak mungkin orang tua, seburuk-buruknya orang tua menginginkan kematian anaknya. Nggak mungkin. Atau berdoa, oh Tuhan saya berdoa supaya anak saya yang ini nggak usah berhasil. Nggak pernah doa seperti itu. Dan bahkan dalam Alkitab, orang tua itu tidak pernah memberikan ular kepada anaknya yang minta apa? Roti. Bahkan rotinya kalau dia minta satu, kadang kasih dua. Elora suka makan es krim. Kadang-kadang dia minta satu, kita maksudnya cadang lah supaya kita nggak keluar rumah terus. Kita beli dua, ternyata dia ingin terus ke kulkas. Dia makan nggak selang waktu, buka kulkas, makan es krim lagi. Maksud saya bahwa orang tua itu hal-hal yang kecil. Kalau orang masa bodoh dengan kita, tapi kalau orang tua kepikir terus, ya kadang ada kata tidak, tapi memang kadang kita tahu bahwa kita ingin mengasihi anak kita yang terbaik.
Maka yang terakhir adalah kuncinya dalam keberhasilan. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau diberkati, diperkenan oleh Tuhan, nggak ada kunci yang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi dalam keluarga kita nggak bisa hanya menghormati bapak, tapi kita juga menghormati ibu. Tidak bisa hanya menghormati ibu, tidak menghormati bapak. Kedua-duanya seimbang, karena mereka adalah orang tua kita. Jadi jangan ada pemahaman, oh saya dekat dengan mama, maka saya hanya bisa menghormati mama saya. Oh saya dekat dengan papa, berarti saya hanya bisa menghormati bapak saya. Gak bisa. Karena orang tua kita lah, bagaimanapun bapak dan ibu, mereka adalah orang yang melayani kita, mulai dari kita lahir sampai kita ada hingga hari ini. Maka kalau kita pernah berbuat salah, ya minta maaflah kepada orang tua kita. Kemudian berjanjilah untuk tidak mengulanginya. Kasihlah mereka, buatlah mereka bangga dan berusaha untuk menghormati mereka. Kita pernah salah dengan orang tua kita? Pernah? Minta maaflah kepada mereka. Kalau kita jauh, kita bisa telepon kepada mereka. Kita pernah berterima kasih kepada orang tua kita karena mereka sudah menasihati kita, mengajari kita, membimbing kita, bahkan mencukupkan segala keperluan kita. Kalau belum pernah, lakukanlah. Jadi buat orang tua kita bangga, bahagia, menikmati juga anugerah Tuhan. Jadi bukan hanya kita menuntut terus, tapi kita nggak pernah peduli kepada orang tua kita. Ya mari mulai hari ini kita bisa peduli kepada orang tua kita, menghargai dan menghormati.